Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imron Siddiq dari kelas R Malam NBI 1431-8019. Untuk evaluasi akhir semester mata kuliah struktur beton 2, karena saya ber-NBI terakhir adalah ganjil, akan menjelaskan perhitungan balok. Diketahui nilai balok tersebut didapat dari ketentuan soal. F aksensi sama dengan 3x, x di sini adalah x angka terakhir NBI, yaitu nilainya adalah 1, untuk Y sama dengan 9. Jadi didapatkan nilai F aksensi sama dengan 31 MPa, FY sama dengan 419 MPa, nilai dimensi baloknya adalah B 410 meter, untuk H tingginya adalah 610 mm. Untuk dimensi kolomnya sama dengan 619 mm, tingginya 619 mm. Diameter tulangan utama adalah 28 mm, diameter sengkangnya 13 mm, tebal selimutnya 40 mm. Untuk nilai redundansi yang sudah ditentukan adalah senilai 1,3. Untuk pembebanan gravitasi yang akan dimasukkan dalam pembebanan balok adalah nilai beban matinya adalah 21 kN per meter. Untuk beban hidupnya adalah 19 km per meter. Untuk perhitungan D efektif adalah nilai D didapat dari syarat beton tertekan terluar ke titik berat tulangan lentur adalah H sama dengan dikurangi tebal selimut, dikurangi diameter sengkang, dikurangi setengah kali diameter tulangan, didapatkan hasil 543 mm. Untuk nilai beta 1 adalah 0,838. Untuk menentukan nilai beta 1 dari tegangan leleh balok, untuk menentukan nilai beta 1 dari F aksensi balok, yaitu karena nilai di soal adalah 31, kita akan meninjau dari SNI, karena untuk perhitungan beta 1 memiliki 3 syarat, yaitu jika nilai beta 1 kurang dari 17 dan kurang dari 28, maka nilainya adalah 0,85. Jika nilai F aksensinya lebih dari MPa terletak di antara 28 kurang dari 31 kurang dari 55, maka rumus beta 1 adalah 0,85 dikurangi 0,05 kali Fj dikurangi 28 dibagi 7. Kemudian didapatkan hasil 0,838491. Kemudian untuk nilai SDS-nya, karena lokasinya terletak di daerah Surabaya, untuk mencari nilai SDS didapatkan pada website yang telah tercantum di soal. Untuk pengecekan nilainya dapat dilihat pada gambar spektrum respon desain, yaitu di daerah Surabaya, Tanah Lunak, SDS-nya didapatkan nilai 0,64. Kemudian untuk beban hidup diketahui momen lentor pada tumpuan senilai minus 119,82 kN per meter, lapangan 89,14. Untuk beban hidupnya pada lokasi tumpuan min 31,83, pada lapangan 21,34. Beban gempa E pada tumpuan adalah minus 39,24 dan positif 319,24. Untuk kombinasi pembebanan, yaitu adalah 1, kali beban mati pada tumpuan, yaitu 1,4 dikali minus 119,82. Untuk kombinasi beban kedua, yaitu 1,2 dikali beban mati ditambah 1,6 dikali beban hidup, yaitu 31,83 dikali 1,2 ditambah 1,6 dikali beban hidupnya adalah 31,83. Untuk perhitungan nilai pembebanan gempa, yaitu nilai SDS-nya
dapat dimasukkan ke dalam rumus nomor C, yaitu didapatkan nilai 1,2 ditambah 0,2 dikali SDS dikali beban mati ditambah redundansi dikali beban gempa ditambah 1 dikali beban hidup, 1 kali beban hidup. Didapatkan nilai 1,328 dikali beban mati ditambah redundansi dikali VE ditambah 1 dikali beban hidup. Kemudian rumus beban tersebut sudah terinput ke dalam tabel kombinasi pembebanan. Tujuan perhitungan kombinasi pembebanan yaitu nilai kombinasi pembebanan digunakan untuk memudahkan merancang momen yang diperlukan untuk mendesain balok yang diambil nilai momen maksimumnya pada setiap tumpuan dan lapangan. Pada momen tumpuan didapatkan nilai maksimum yang terbesar yaitu minus 605,96. Di daerah lapangan mendapatkan momen positif maksimumnya yaitu 153,91. Kemudian untuk daerah tumpuan yang momennya positif diambil nilai momen 322,51. Momen-momen maksimum yang didapatkan sebelumnya itu kemudian direncanakan untuk menghitung tulangan longitudinal untuk kebutuhan lentur tulangan balok. Untuk perhitungan pertama yaitu pada daerah tumpuan momen negatif yaitu didapat momen ultimate tadi adalah sebesar pada daerah tumpuan adalah minus 605. 605,96 kN, kemudian dikonversikan menjadi Newton mm. Kemudian dibagi phi yaitu 0,9 untuk lentur. Hasilnya adalah momen nominal sama dengan momen ultimate dibagi phi sama dengan 673292177,8 Newton mm. Kemudian apakah tulangan tersebut membutuhkan tulangan tekan atau tidak, maka akan dihitung dengan menggunakan rumus Rn aktual, yaitu momen nominal dibagi lebar kolom dan tinggi efektif pangkat 2. Untuk kondisi terkontrol tarik yaitu adalah omega T 0,319 dikali beta, hasilnya adalah 0,2675. Kemudian didapatkan nilai Rn maksimumnya adalah 6,9, lebih besar dari Rn yang dibutuhkan adalah senilai 5,57, sehingga jika Rn lebih besar dari Rn yang dibutuhkan, maka desain yang dipakai adalah dengan tulangan tunggal. Selanjutnya yaitu hitung rasio tulangan yang dibutuhkan. Rasio tulangan yang akan dicari selanjutnya itu akan berhubungan dengan nilai luas tulangan. Kemudian nilai ρ-nya didapat 0,0151. Cek ruminnya adalah dengan persyaratan rasio tulangan minimum yaitu ρ-1 menggunakan rumus 0,25 akar F aksen C dibagi FY atau 1,4 dibagi FY. Rumin 1 didapatkan nilai 0,00332, rumin 2 didapatkan nilai 00334. Nilai yang menentukan untuk membandingkan nilai ρ yang dipakai adalah nilai yang terbesar yaitu 0,0034. Jadi jika nilai ρ lebih dari ρ min, maka menggunakan nilai ρ untuk perhitungan luasan tulangan. Step selanjutnya adalah tentukan luas tulangan yang dibutuhkan. As perlu sama dengan ρ perlu dikali B dikali D. Ρ perlu yang kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya adalah menggunakan nilai ρ yaitu 0,0151 dikali B-nya adalah 410 mili dikali D efektif, yaitu hasilnya 3363,27 mm persegi. Untuk menghitung jumlah tulangan yang digunakan, diketahui diameter tulangan utama adalah 28 mm, maka luasan satu tulangan diameter 28 yaitu
4 dikali pi dikali diameter pangkat 2, diameter tulangan pangkat 2. Dapatkan nilai 615,44 mm persegi. Untuk menghitung jumlah tulangan yang diperlukan adalah as perlu yang diketahui adalah 3363 dibagi luasan satu tulangan diameter 28 yaitu 615,44. Didapatkan nilai 5,46. Jadi N-nya dibulatkan menjadi 6 untuk antisipasi beban yang berlebih dan untuk spare kekuatan balok tersebut. Jadi total luasan tulangan yang berjumlah 6 tersebut yaitu 3692,64 mm persegi. Selanjutnya, cek momen nominal balok berdasarkan tulangan terpasang. Untuk menghitung momen nominal dan momen desain penambang yaitu menggunakan rumus AS dibagi FY dibagi 0,85 dikali F absensi dikali B. Nilai AS di sini adalah nilai as tulangan yang digunakan yaitu senilai 3692,64 mm persegi. Bukan nilai as perlu pada perhitungan sebelumnya yaitu 3363,27 mm persegi. Jadi didapatkan hasilnya 153,2143 mm. Kemudian dihitung nilai MR-nya adalah senilai 656,412 kN per meter. Nilainya lebih besar dari MU 605,963 kN per meter. Jadi aman untuk digunakan. Untuk daerah tumpuan momen positif perhitungannya sama dengan step-step sebelumnya. Untuk mencari jumlah tulangan yang digunakan pada daerah tumpuan momen positif. Untuk perhitungan pada daerah lapangan momen positif, perhitungannya sama dengan sebelumnya. Kita perlu mengecek untuk persyaratan rasio tulangan minimum, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang ada, sehingga jumlah tulangan dapat ditemukan pada perhitungan yang akan dikerjakan. Setelah dilakukan perhitungan kebutuhan lentur tulangan balok pada daerah tumpuan momen negatif, pada daerah tumpuan momen positif, dan pada daerah lapangan momen positif. Direkapitulasi kebutuhan dan tulangan terpasangnya, yaitu pada balok 410 kali 610 di lokasi tumpuan. Dihasilkan nilai as terpasangnya adalah 6D diameter 28 dengan momen nominalnya 656,4119. Di daerah lapangannya dihasilkan nilai 2 diameter 28 dengan momen nominalnya sama dengan 240,9623. Selanjutnya kita akan mengecek balok SRPMK menurut persyaratan geometri pada SNI 2847. Yang pertama adalah bentang bersih tidak boleh lebih kecil dari minimal 4D. 4D adalah tinggi efektif. Jadi 4 kali D sama dengan 2172. Bentang bersih yang dimaksud di sini adalah jarak antara muka ke muka kolom. Sebelumnya, jarak yang diketahui pada soal adalah 5,5 meter, yaitu jarak antara as kolom ke as kolom. Untuk mencari bentang bersihnya yaitu Ln sama dengan L jarak as kolom ke as kolom tadi dikurangi 2 dikali setengah tinggi kolom, yaitu 4,881 meter. Selanjutnya untuk rasio B per H lebih dari sama 0,3 didapatkan B per H 0,67, jadi nilainya lebih besar dari 0,3, jadi aman. Untuk selanjutnya dimensi B kurang dari lebih dari 250 mm, nilai B sama dengan 410 mm, jadi lebih besar dari 250 mm.
Dimensi BW tidak boleh melebihi lebar kolom pendukung ditambah jarak pada tiap sisi kolom yang tidak melebihi 3/4 dikali kolom. BW nilai sebelumnya adalah 410, syarat B kolom ditambah 2 kali 0,75 kali H kolom. Didapatkan nilai 1547,5. BW sama dengan 410 mm kurang dari 1547,5 mm. Jadi, dimensi balok yang kita gunakan sudah memenuhi persyaratan geometri pada SNI. Untuk persyaratan selanjutnya yaitu persyaratan tulangan longitudinal. Untuk mengecek nilai minimum dan maksimum luasan tulangan. Untuk as minimumnya menggunakan rumus B kali D dibagi 4 kali FY dikali akar FC. Untuk as min yang kedua yaitu 1,4 dikali B dikali D dibagi FY. Dapatkan dan tidak boleh melebihi Rumax-nya yaitu 0,025. Didapatkan nilai as min 1 739,5, as min 2 sama dengan 743,8, as max-nya yaitu Rumax dikali B kali D sama dengan 5565,75. Dari perhitungan as tulangan terpasang, semua memenuhi persyaratan as minimum dan as maksimumnya. Kemudian, cek momen kapasitas positif dan negatif pada tiap potongan. Kuat lentur positif pada muka kolom lebih dari 0,5 dikalikan kuat lentur negatif pada muka tersebut. Momen positif lebih besar dari 0,5 momen nominal negatif pada muka kolom. Momen positif muka kolom sama dengan 353,13 kN/meter. Momen nominal negatif muka kolom sama dengan 656,411 kN/meter. Momen nominal positif lebih besar dari 0,5 kali momen nominal negatif, yaitu 353 lebih dari 328. Jadi aman untuk digunakan. Untuk mengecek setiap momen nominal yang kita hitung dari perhitungan sebelumnya, yaitu momen nominal pada tumpuan dimensi 6D28 yaitu 656 dicek dengan syarat yang telah ditentukan yaitu 0,25 dikali momen maksimumnya yaitu 656,41 harus lebih besar dari 0,25 kali Mn max yaitu hasilnya 164,1030. Kemudian untuk perhitungan transversal pada perhitungan balok yaitu untuk menghitung momen probabilitas pada tulangan 6D28 di sisi atas dihasilkan nilai as perlunya yaitu 3692 yang dapat dari perhitungan sebelumnya. Nilai A sama dengan as dikali 1,25 dikali FY dibagi 0,85 dikali FC dikali B. Didapatkan hasilnya 179. Nilai MPR-nya yaitu menggunakan rumus as dikali 1,25 dikali FY dikali D dikurangi setengah dikali A yaitu 877,061 kN/meter. Untuk tulangan 3D diameter 28 di sisi bawah sama dengan mendapatkan nilai MPR-nya 481,808 kN/meter pada momen positif. 2. Untuk menghitung gaya geser desain VU yaitu beban ultimate-nya yaitu 1,2 dikali beban mati ditambah 0,5 beban hidup yaitu 34,7. Untuk beban gravitasinya, untuk nilai FE gaya gesernya adalah MPR1 ditambah MPR2 dibagi bentang bersih tadi ditambah WU dikali ln per 2. Akibat gempa kiri yaitu FKI sama dengan 363,0851 kN. Untuk akibat gempa kanan yaitu 193,7144 kN. Untuk mengecek kontribusi VC biasanya kuat geser ditahan oleh beton dan tulangan dalam bentuk tulangan transversal, namun pada komponen struktur penahan SPBL
Berlaku pasal 18.6.5.2 yang menyatakan VC sama dengan 0 bila gaya geser akibat gempa saja atau akibat MPR lebih dari 0,5 total geser atau akibat MPR plus gravitasi. Gaya geser akibat gempa saja sama dengan 278,3998. Gaya geser total maksimumnya sama dengan 363,00851. Gaya geser akibat gempa saja lebih dari 0,5 total geser akibat MPR plus gravitasi, yaitu 278 harus lebih dari 0,5 kali berat total maksimumnya, yaitu 278 lebih besar dari 181,54 sehingga memenuhi syarat. Untuk gaya aksial tekan kurang dari A gross dikali VC dibagi 20. Asumsinya jika gaya aksial yang diterima balok sangat kecil sehingga persyaratan 2 dianggap memenuhi. Desain tulangan untuk sengkang di daerah kritis, sehingga untuk desain tulangan geser di daerah kritis selanjutnya digunakan Fc sama dengan 0. VU reduksi Vs ditambah reduksi Vc sama dengan reduksi Vs ditambah 0. Reduksi di sini menggunakan 0,75 karena untuk perhitungan perencanaan geser. Jadi nilai Fs sama dengan 484 dikali 484,1135 kN. Jika dipakai sengkang tertutup dengan diameter sengkang 13 mm kaki, maka jarak antar sengkang sama dengan 187,2144 mm. Jarak sengkang di sini boleh kita desain asalkan tidak melebihi dari 187 cm. Maksudnya 187 mm. Di sini saya memakai tulangan sengkang dengan jarak 125 mm. Untuk cek persyaratannya, syarat spasi maksimum sengkang sepanjang I0, Smax sepanjang sendi plastis di ujung balok 2H sama dengan 1220. Tidak boleh lebih besar dari 1220 untuk pemasangan sengkang pada daerah tumpuan. Syarat luasan tulangan sengkang maksimum yaitu Fs max sama dengan 0,66 dikali BW dikali D dikali akar Fc sama dengan 818,1039 kN. Fs tulangan terpasangnya yaitu sama dengan 725,0641. Kemudian kita cek persyaratannya yaitu Fs harus kurang dari Fs max yaitu 725 kurang dari 818. Jadi oke. Sehingga Smax dipakai 125 mm memenuhi syarat di mana sengkang pertama dipasang jarak 50 mm dari muka kolom. Desain tulangan sengkang di luar daerah kritis pada jarak 1220 mm. Fu sama dengan Fu max dikurangi Q dikali 2 kali H balok sama dengan 320,75 kN. 320.751 Newton. Perhitungan kontribusi gaya geser beton. Lambda sama dengan 1 untuk bentor normal. VC sama dengan 0,17 dikali lambda dikali BW dikali D dikali akar FD sama dengan 210.723,76 Newton. Gaya geser yang dipikul oleh tulangan sengkang Fs sama dengan Fn dikurangi Fc sama dengan Fu dibagi V dikurangi Vc sama dengan 216,94 kN. Jika dipakai sengkang tertutup dengan diameter sengkang 13 mm sebanyak 2 kaki yaitu AF sama dengan 1/4 pi kali D kuadrat didapatkan nilai 265,571. Untuk Vs-nya menggunakan perhitungan sebelumnya yaitu 216,94. Yang selanjutnya, jika digunakan diameter sengkang 13 mm, maka spasi tidak boleh lebih dari persyaratan pertama yaitu AF dikali FY dikali D dibagi Fs sama dengan 278 mm. Untuk yang kedua, D efektif dibagi 2 sama dengan 271,5. Untuk S sengkang sama dengan 16 mm.
Jadi jarak sengkang pada daerah lapangan tidak boleh lebih dari 271,5 mm. Maka jarak sengkang saya ambil di sini adalah 200 mm. Jadi untuk jarak sengkang pada daerah tumpuan yaitu sebelumnya adalah 125 mm, yaitu pada daerah tumpuan sepanjang 1,2 meter. Untuk daerah tumpuan yaitu untuk daerah lapangan yaitu dengan jarak 200 mm yang diakumulasikan jarak sisa yang dihasilkan pada pemasangan sengkang pada daerah tumpuan pada kedua sisi kanan dan kiri. Terima kasih penjelasan mengenai penjelasan perhitungan balok pada tugas evaluasi akhir semester ini. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan mungkin ada penjelasan yang kurang dipahami, jadi saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.